Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Metode Penelitian bersama saya Ibu. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif, yaitu tentang populasi, sampel, teknik kumpul data, sampai dengan teknik analisis datanya. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang materi hari ini, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dalam video kali ini. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, mahasiswa dapat yang pertama mengetahui dan menentukan populasi dan sampel pada penelitian kuantitatif. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan teknik pengumpul data dan instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif. Yang ketiga, menentukan teknik analisis data pada penelitian kuantitatif. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah populasi dan sampel. Nah, diperhatikan di situ ada pengertian dari populasi, di mana populasi itu diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Itu yang dinamakan sebagai populasi. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai sampel. Sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena terdapat keterbatasan, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dana, dan lain sebagainya, maka peneliti dapat menggunakan sebagian data yang diambil dari populasi yang dinamakan dengan sampel. Pemilihan sampel ini harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, apabila sampel tidak mewakili bagian dari populasi, maka ibaratnya seperti orang buta yang diminta untuk mendeskripsikan bentuk gajah. Nah, misalnya ada 3 orang buta mendeskripsikan tentang gajah, satu hanya memegang telinganya, berarti mendeskripsikan gajah seperti bentuk kipas karena bentuk telinganya seperti kipas, satunya lagi hanya memegang badannya saja karena memegang badan, berarti orang yang kedua ini mendeskripsikan gajah sebagai tembok besar, dan yang terakhir hanya memegang ekornya saja. Nah, maka orang ketiga itu mendeskripsikan gajahnya itu hanya sebagai seutas tali karena hanya memegang pada bagian ekor. Nah, jangan sampai kita memilih sampel yang tidak mewakili dari populasi yang ada dalam penelitian kita. Selanjutnya, kita beralih ke teknik sampling. Ada bermacam-macam teknik sampling. Itu ada yang dinamakan probability sampling dan non-probability sampling. Kita tahu dulu apa itu probability sampling. Nah, dilihat, probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, dalam probability sampling terdapat macam-macam jenisnya. Yang pertama, simple random sampling. Nah, simple random sampling ini adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Nah, untuk mengambil sampel dengan simple random sampling ini harus dipastikan bahwa populasinya itu harus homogen. Yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Yaitu teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalnya contohnya seperti ini, dalam suatu unit kerja terdapat banyak lulusan yang ada, misalnya lulusan S3 ada 25 orang, S2 ada 45, S1 ada 90 orang, SMA ada 150, SMP ada 200. Nah, nanti diambilnya itu secara tingkatannya itu, tingkatan S2 diambil berapa, misalnya mau diambil 5%, maka diambil 5% untuk S2, S3, S2, S1, SMP, dan S1. Selanjutnya adalah disproportionate stratified
random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan sampel jika populasi bersetara tapi kurang proporsional. Kurang proporsionalnya seperti ini. Seperti tadi contoh di suatu unit kerja terdapat tingkatan lulusan para pekerjanya. Misalkan lulusan S3 ada 4 orang, lulusan S2 ada 5 orang, S1 10 orang, SMA ada 300 orang, dan SMP ada 700 orang. Maka tadi 4 orang yang lulusan S3 dan 5 orang yang lulusan S2 itu diambil semua untuk dijadikan sampel, tapi sisanya harus dipilih kembali. Selanjutnya adalah area sampling atau cluster sampling. Itu adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya peneliti akan meneliti keadaan suatu negara, misalnya di Indonesia yang terdiri dari kurang lebih banyak provinsi, misalnya hanya diambil 15 provinsi saja untuk dijadikan sampel. Namun pemilihan sampel ini juga harus dilihat keberagamannya. Misalnya di satu provinsi tidak ada hutan dan di provinsinya lain ada hutan, nah itu juga harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke non-probability sampling. Apa itu non-probability sampling? Non-probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, banyak jenis dari non-probability sampling ini. Yang pertama adalah sampling sistematis. Bisa dilihat, sampling sistematis ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalkan sumber datanya ada 100 orang, maka diberi nomor urut dari 1 sampai dengan 100, kemudian dipilih sesuai dengan pilihan tertentu, misalnya nomor ganjil saja, nomor genap, kelipatan 2, kelipatan 3, dan lain sebagainya. Setelah sampling sistematis, kita beralih ke sampling kuota. Sampling kuota itu adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya ingin meneliti respon dari kualitas pendidikan di kota Singkawang, misalnya dipilih 200 orang sebagai sampel. Nah, sampelnya ini harus terpenuhi respon dari 200 orang. Kalau tidak terpenuhi 200 orang, maka penelitian itu dianggap sebagai penelitian. Kemudian ada sampling insidental. Nah, sampling insidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti itu dapat digunakan sebagai sampel. Yang selanjutnya adalah purposive sampling. Nah, teknik penentuan sampel dengan teknik ini berarti sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu. Misalnya kita ingin mengukur kualitas pendidikan, maka sampel yang digunakan adalah pakar pendidikan. Atau misalnya kita ingin mengukur kualitas makanan yang enak, maka sampelnya adalah orang yang ahli di bidang pendidikan. Kemudian ada yang disebut dengan sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Misalnya di dalam suatu sekolah itu terdapat 30 siswa, hanya 30 siswa, maka 30 siswa itulah yang kita ambil sebagai populasi dan juga sampel. Yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, seperti apa snowball sampling? Ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian menjadi besar. Mungkin sampelnya pertama dipilih 2, kurang dalam pemenuhan data, mungkin diambil lagi menjadi 4, 6, dan selanjutnya. Ini teknik-teknik sampling yang ada dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya kita beralih ke
teknik pengumpulan data. Nah, ini hampir sama dengan yang sudah kita bahas pada pengertian kualitatif yang lalu. Ada teknik pengumpul data dengan wawancara, kemudian ada dengan kuesioner atau angket, kemudian ada teknik dengan observasi. Saya ingatkan kembali, wawancara ini teknik pengumpulan data yang seperti apa? Dilihat, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Nah, seperti yang sudah saya bahas juga pada video pembelajaran yang lalu, wawancara ini bisa digunakan untuk di awal penelitian dan juga untuk mendapatkan data. Sama, wawancara juga dibagi atas kedua bagian, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur. Diperhatikan bahwa wawancara terstruktur ini digunakan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh karena peneliti telah pasti mengetahui apa yang akan diwawancaranya. Makanya peneliti juga sudah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan pernyataan tertulis yang alternatif jawabannya juga sudah disiapkan. Yang kedua yaitu wawancara tak terstruktur, adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Nah, apabila kita menggunakan teknik pengumpul data, maka instrumen penelitian kita hanya berupa pedoman wawancara. Selanjutnya dilihat jika teknik pengumpul datanya adalah kuesioner atau angket. Nah, seperti apa? Ini seperti ini. Kuesioner merupakan teknik pengumpul data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, teknik ini lebih efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Bisa dilihat, kuesioner ini cocok digunakan bila respondennya itu besar dan tersebar. Nah, prinsip-prinsip dalam penulisan angket. Nah, yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Isi dan tujuan pertanyaan ini apakah benar-benar mencakup apa yang akan kita ukur di responden, itu harus diperhatikan. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam angket itu harus sesuai dengan level sumber data yang akan kita mintai jawabannya. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Harus bentuk pertanyaan ini harus bentuk pernyataan yang tertutup dan pernyataan terbuka. Terbuka artinya dijawab dengan secara uraian oleh responden, dan tertutup itu jawabannya itu dijawab secara singkat oleh responden. Keempat, pertanyaan tidak mendua, artinya tidak menanyakan lebih dari satu maksud. Misalnya seperti ini, apa yang kamu ketahui tentang populasi dan sampel? Nah, itu kan dua hal yang ditanyakan, populasi dan sampel. Nah, dalam penulisan angket itu dihindari, tidak boleh mengajukan pertanyaan yang lebih dari satu, atau kita sebut pernyataannya itu tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Misalnya seperti ini, bagaimana respon kamu terhadap pembelajaran pada masa SD? Nah, pada masa SD mungkin kalau ditanyakan pada tingkat SMP kan sudah lupa, sudah lama, sudah 2 atau 3 tahun berlalu, seperti itu. Yang keenam, pernyataan tidak menggiring, maksudnya tidak menggiring jawaban responden ke jawaban yang baik-baik saja. Dan yang selanjutnya adalah panjang pertanyaan. Usahakan panjang pertanyaan dalam angket tidak terlalu panjang sehingga membuat responden jenuh dalam membaca pertanyaan-pertanyaan dalam angket. Yang selanjutnya adalah urutan pertanyaan. Urutan pertanyaannya itu harus dari yang lebih umum, dari hal-hal pertanyaan umum ke hal-hal yang lebih spesifik. Yang selanjutnya adalah prinsip pengukuran. Prinsip pengukurannya ini harus kita ketahui bahwa dalam angket apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dapat mengukur variabel-variabel yang akan kita ukur dalam penelitian.
terakhir adalah penampilan fisik angket. Harus menarik, harus bagus. Jangan membuat angket dengan kertas buram atau kertas kertas. Itu juga jadi bagian penting kan dalam penulisan angket. Nah, setelah angket kita beralih ke observasi. Nah, perhatikan observasi ini adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti langsung ikut mengamati langsung, ya. Atau juga bisa dilihat observasi ini digunakan bila penelitian itu berkenaan dengan perilaku manusia atau proses kerja, gejala alam yang respondennya tidak terlalu. Ini sama juga dengan video pembelajaran sebelumnya, ada observasi yang langsung peneliti peserta dan yang tidak. Kita cek data dan sama juga kalau instrumen pengumpul data dengan teknik angket berarti instrumennya adalah lembar angket, isi ganti angket. Kalau misalnya dengan observasi berarti dengan lembar observasi. Kita beralih ke teknik analisis data. Nah, teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini bisa dilihat dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan statistik, uji statistik. Nah, bisa dilihat ada yang menggunakan statistik deskriptif, ada yang menggunakan statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini dibagi lagi atas statistik parametris dan statistik non parametris. Nah, kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Kemudian yang termasuk ke dalam statistik deskriptif ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, lingkaran, histogram, perhitungan modus, median, dan lain sebagainya. Setelah itu ada yang namanya statistik inferensial. Diperhatikan statistik inferensial ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, statistik ini cocok digunakan apabila sampel diambil dari populasi yang jelas. Teknik sampelnya itu digunakan teknik sampel secara random. Statistik ini disebut sebagai statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang kesalahan, dan ada peluang kesalahan dan peluang kebenarannya yang disebut dengan parameter. Nah, dalam statistik inferensial ini ada yang dinamakan statistik parametris. Lihat, statistik parametris itu adalah statistik yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Nah, statistik parametris ini memerlukan terpenuhi banyaknya asumsi. Satu di antaranya adalah harus berdistribusi normal, homogen, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut dengan statistik parametrik. Nah, statistik parametrik ini tidak menguji parameter, tapi untuk menguji distribusi. Nah, dalam statistik parametrik ini juga tidak memerlukan banyak asumsi. Nah, apabila data nanti tidak berdistribusi normal, maka statistik yang akan kita gunakan adalah bukan statistik parametrik, tapi statistik non parametrik. Ini sekian dari penjelasan saya pada video pembelajaran kali ini. Saya harap dapat kalian cerna dan kalian pahami. Lebih lanjut akan kita diskusikan di ruangan ini. Oke, sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.